terima kasih banyak untuk terutama seluruh jemaat GKP Menteng. Amang pendetanya, guru jemaat yang lama, guru jemaat yang baru, yang sudah datang besuk saya, Sola Gracia, Amadeus, Nehemia, Rahut Bona, dan organisasi Marga Rahut Bona, Raja Huta Galung, Universitas Jabodetabek yang begitu tidak putus-putusnya peduli dengan saya. Di Hamusri, di Tangiang Mula Sudi, 2 support, dukungan. Hanya ucapan terima kasih yang dapat saya berikan. Sekali lagi, GKPI Rawamangun dan Cipayung. oh iya, Dan saya juga sangat berterima kasih buat jemaat GKPI Rawamangun, dan di sini ada Amang pendetanya, Amang Radon, dan juga GKPI Cipayung, ya, dan jemaat lain yang mungkin saya lupa, ya, mohon dimaklumi, namanya kondisi begini, lebih kurang minta maaf. Tetaplah sehat, kuat, jangan pernah takut. Seberat apapun persoalan hidup kita, hadapi, jangan pernah takut. Andalkan Tuhanmu, oke? baik. Sehat. Ini ya. Ita, God bless you, Ita. God bless you. Iyalah itu. Ketahuan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Itu mukanya ketutupan yang baju biru tua. Mau cari handphone. Udah. Sudah pelayan, sudah profesi, hidupnya dari mengajar. Kan berarti dia tahu kan, Iya. jadi minimal dia tidak ambil lagi Konduktor yang lain. ya, artinya dia total buat kita. Dia jangan ada pengeluaran, kan? Nggak ada pengeluaran. Paling tidak 10 kali misalnya begini. Ini. Iya. Mau minjem? Kasih dulu kok. Yang di dalam apa ya, loh? Sampai jumpa di HCU. Ayo deh kita deh. Baik dia bang. Apotan baik bang. Apotan baik banget bang. Baik banget dia bang.
Isi siapa ya? Baik, Amang dan Inang, kita bersyukur jenazah Bang Kosan telah sampai di rumah duka ini. Kita akan berdoa, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu. Dari Gedung Jemaat 402, kuperlukan juru selamat. Nadanya, kuperlukan juru selamat, kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku memimpin ku di malam tentram. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, yang boleh kami sapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di rumah duka ini oleh karena kasih hati kami, hamba-Mu Penatua Emeritus Haposan Hutagaluh telah Kau panggil kembali ke sisi-Mu. Tuhan, ini adalah suatu berita yang duka cita yang mendalam dari seluruh keluarga dan juga seluruh kami jemaat-Mu dan juga anak-anak dan juga adik kami Diana. Tentulah semua ada dalam duka cita yang sangat dalam, Tuhan, oleh karena perpisahan sebentar ini. Namun kami tahu semuanya ini adalah sepengetahuan Tuhan sendiri. Kami yakin di dalam iman percaya kami bahwa Ia telah berada bersama dengan Tuhan yang menciptakan. Untuk itu Tuhan, kami kembalikan segalanya dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh rangkaian acara yang akan datang ini, mulai dari saat ini sampai pada masa pemakamannya nanti, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang juga menjadi pemimpin di tengah-tengah semua acara demi acara, bahkan penghiburan-penghiburan yang akan berlangsung dari mulai saat ini. Biarlah Engkau yang tetap menyertai dan menjaga semuanya kami, dan khususnya anak-anak dan adik kami Diana. Berikan kesehatan Tuhan, kekuatan, ketabahan, agar mereka mampu melewati semuanya rasa duka cita yang dalam ini. Bukan hanya mereka saja yang bersedih Tuhan, tetapi seluruh kami, bahkan jemaat-Mu GKPI Menteng dan seluruh handetolan dan teman-teman dari hamba-Mu Aposan ini. Biarlah Tuhan yang memberi penghiburan sejati yang daripada Kepadamu kami serahkan seluruh acara ini Tuhan. Dari saat ini sampai nanti dibawa ke gereja dan akan dimakamkan di persahatan sementara. Di atas semuanya itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
agar kami senantiasa layak menerima anugerah berkat-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa di surga kekal selamanya. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sorry ya Bang. Kenal dia. Ada yang bilang dia gak baik. Semuanya bilang dia baik. Baik banget. Nah yang tinggalkan untuk kita kebaikannya dia. Perbuatannya yang begitu selalu membuat orang senang. Menyenangkan orang itulah perbuatannya, menyenangkan orang. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buat nantulang kami sama tulang, memang dengan tulang ini saya alih-alih, tapi sebetulnya saya kan nyebur Tagalog, jadi tulang itu juga alih-alih juga. Jadi sekarang saya alih-alih mah juga saya tadi tulang, kalau orang pakai Tagalog buru bere, buru semangihut tadi kan. Jadi buat tulang, saya sebenarnya terkesan banget sama tulang ini dan tidak menyangka bahwa begitu cepat. Sebenarnya masih ada urusan bisnis kami di bulan September, tapi rupanya Tuhan berkata lain, dia pergi lebih dulu menjemputnya. Saya ingin membawa khotbah, saya ambil dari khotbah 7 dari 1 sampai 2. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mengerjakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kami akan menyampaikan firman-Mu sampai baik dalam suka maupun duka. Itulah yang kewajiban kami. Pada saudara-saudara kami yang sedang berdoa kami dengan Tagalog untuk buka dan yang akan sampaikan firman ini Tuhan dengan Roh Kudus kami berikan kami hikmat marilah surgawi sehingga kami dalam menyampaikan firman ini dapat mereka maklumi dan dapat rindu di dalam kebesaran hati mereka melalui kasih sayang Tuhan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Demikian bunyinya, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kemuliaan. Ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, sedangnya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang Kristen yang dipanggil Tuhan, maka dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi, karena upah dosa adalah kematian. Jadi tulang ini telah menyelesaikan upah dosanya melalui kematian. Tetapi di dalam firman tadi yang kita baca, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tulang ini adalah penatuan gereja selama hidupnya. Dalam pergumulannya, dia selalu ingin mencari nama yang harum. Nama yang harum bukan nama yang harum untuk manusia, tapi nama yang harum adalah di hadapan Tuhan. Itulah yang dia perjuangkan semasa hidupnya. Terlepas dari dalam pergumulan hidup, perjalanan hidup, tersandung ke kiri kanan, itu jadi masalah. Tetapi niat hatinya selama hidupnya, pasti dia selalu ingin mencari nama yang harum. Ini juga kebanggaan buat Tulang, buat Pariman, dan buat kami, dan buat kita semua, bahwa almarhum Tulang yang kita cintai ini selama hidupnya, dan tentu firman ini pun ketika dia masih hidup, dia pernah membaca bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Itulah yang diperjuangkan, dan upahnya akan dia terima sesungguhnya upahnya besar. Dan yang kedua, supaya kita ingat bahwa sekalipun dia mati, kata Tuhan Yesus, tetapi dia tetap hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa sebetulnya kita semua juga hidup walaupun jasad kita ini mati. Itu yang dipahami setiap orang yang bergumul di ladang Tuhan. Saya yakin tulang kita ini, tulang kami ini, yang kita kasihi ini selama hidupnya, dia juga memahami
bahwa walaupun tubuhnya mati, tetapi sesungguhnya dia adalah hidup kekal. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tulang buat Pariban juga, dan tulang ini sebetulnya hidup. Bahwa kematian dasar ini adalah awal untuk kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, janganlah larut berduka. Boleh berduka, bisa dibunuh, tetapi sesungguhnya untuk apa kita berpanjang-panjang berduka? Toh kita juga akan hidup, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Di dalam ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kalau kita pergi ke rumah pesta, apalagi kita orang Batak nih, katakanlah kita berpesta hari ini di gedung mulia, mewah. Pergi lagi ke gedung yang satu, mewah. Gak ada habisnya, terlalu mewah, kemewahan, gak ada puasnya. Tetapi Tuhan katakan, di rumah duka lah kesudahan. Bahwa kemewahan itu sebenarnya tidak ada gunanya juga. Kalau berdasarkan iman ini, pada akhirnya di rumah duka lah kesudahannya. Tiada yang dibawa, tiada yang dibawa ternyata hanya iman kepercayaan itu yang dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, nantilah dan Pariban kami semua baik dan apostol, inilah nasib kita manusia di muka bumi ini. Bahwa kesudahannya kita jasad ini adalah di kematian. Oleh sebab itu, kita selalu yakin dan percaya bahwa kematian pada akhirnya akan hinggap kepada setiap manusia, dan itu adalah bagian dari dosa-dosa. Tetapi kita juga yakin bahwa Tuhan ini, kalau orang Kristen meninggal, tentu kalaupun ada sesuatu yang belum terlaksana, tercapai, maka kewajiban dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi tanggung jawab dan apostol yang untuk melanjutkan kembali apa yang diperjuangkan. Lalu yang terakhir, nama tulang buat kita semua. Tulang ini telah selesai. Bang Haposan, Abang juga 20 tahun yang lalu dikenal sebagai seorang pengacara yang giat memfasilitasi para pengacara mengadakan acara Natal dan pelayanan. Iya. Mungkin Abang bisa cerita bagaimana ceritanya? Nah, jadi gini, dulu itu kan kita di pengacara itu, terutama di DKI ya. DKI ini kan barometer buat Indonesia, ya. Nah, di Jakarta ini gudang para penjahat, gudang orang yang paling baik, gudang orang yang paling miskin, gudang orang paling kaya, ya. Nah, supaya kita nggak berteori, ya. Nah, kita sebagai pengacara, bagaimanapun bagian Kristen, ya, karena di gereja pun kita lakukan Natal dan seterusnya. Mulai dari sekolah minggu kita bernatal. Masih sudah besar punya uang nggak bernatal? Kawan-kawan lain pada kaya raya, mewah, wangi dan seterusnya, kinclong. Nah, kita inisiasi lah kira-kira 20 tahun yang lalu. Kita bikin Natal para pengacara sedekah ini. Aku masih ingat di Hilton. Dulu nama hotelnya Hilton, sekarang Sultan. Kita undang dan banyak yang datang gitu loh. Termasuk pengacara senior yang paling top di Republik ini yang beragama Kristen. Kita undang teman-teman dari polisi, Mabes Polri yang beragama Kristen, dan mereka datang karena bernatal kan gitu loh. Nah, nah saya nggak tahu belakangan itu kan kita buat seperti itu sebenarnya contoh untuk dilanjutkan ya generasi berikutnya, ya. Karena nggak mungkin terus kita jadi panitia, ya. Nanti dikatain apalah cari popularitas, kita nggak mau. Dan selayaknya ya tiap tahun gantian lah, seyogianya begitu. Memang saya dengar ada juga Natal dibuat di kalangan pengacara, tapi mungkin tidak seperti itu ya, sehingga terkotak-kotak. Yang kita inginkan seperti dulu, kita tidak bicara soal dari organisasi pengacara mana dia. Namanya pengacara Kristen DKI, udah bernatal. Jadi soal kebersamaan, nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada yang populer, nggak ada yang junior gitu loh. Gitu loh. Gitu Bang ya.